Namaku Wayan. Aku berasal dari Bali. Di Bali ada tanah lot. Halo teman-teman, namaku Nisa. Aku berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat ada Gunung Tangkuban Perahu. Saya Marta. Saya berasal dari Ambon. Di Maluku ada Pantai Ora. Saya Chandra. Saya berasal dari Jakarta. Di Jakarta ada Kepulauan Seribu. Indonesia memang negeri yang indah, Makanya aku sangat cinta Indonesia. Ayo kita jelajahi. Hai, selamat datang di Yogyakarta. Hai Kak Dimas, kita mau diajak jelajah kemana nih? Mumpung kalian di sini, kita akan menjelajah daerah wisata Pegunungan Menoreh yang berada di antara daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Asik! Let's go! Halo adik-adik, apakah kalian pernah berwisata ke pegunungan? Tahukah kalian bagaimana pegunungan bisa terbentuk? Pegunungan adalah rangkaian gunung yang sambung menyambung satu sama lain. Ketinggiannya antara 500 meter sampai 600 meter dari permukaan air laut. Pegunungan biasanya terbentuk dari pergerakan lempeng tektonik melalui sederetan proses. Contoh pegunungan di Indonesia antara lain Pegunungan Menoreh di Jawa Tengah dan Yogyakarta, Pegunungan Tengger di Jawa Timur, serta Pegunungan Jayawijaya di Papua. Teman-teman awas, ada lebah. Tenang Chandra, lebahnya gak mau nyengat kamu kok. Lihat tuh, dia terbang ke arah bunga. Oh, lebahnya sedang makan. Itu namanya simbiosis. Halo adik-adik, pernahkah kalian melihat lebah yang hinggap di sebuah bunga? Lebah dan bunga memiliki hubungan yang erat. Apa ya bentuk hubungan mereka? Tahu nggak? Simbiosis adalah hubungan erat antara dua makhluk hidup atau populasi dalam lingkungan yang sama. Lebah mendapat makanan dari bunga berupa nektar atau sari bunga. Bunga diuntungkan karena lebah membantu proses penyerbukannya. Lebah dan bunga memiliki interaksi yang saling menguntungkan. Hubungan ini dinamakan simbiosis mutualisme. Contoh lain dari simbiosis mutualisme adalah burung jalak dan kerbau. Gerimis teman-teman. Ayo, kita berteduh, Beruntung ada pohon besar. Wah, anggreknya cantik pisan. Anggrek yang menempel di pohon besar, Lihat, di daun ini ada banyak hewan kecil berwarna putih. Itu apa, Wayan? Anggrek hidup menumpang di pohon inang. Anggrek diuntungkan karena dapat bertumbuh dan berkembang biak menempel pada pohon inangnya. Sementara pohon inangnya tidak dirugikan ataupun diuntungkan dari keberadaan tumbuhan anggrek ini. Hubungan interaksi ini dinamakan simbiosis komensalisme. Kutu daun hidup menumpang pada tanaman untuk mengambil getahnya. Tanaman yang ditumpangi merugi karena menjadi terhambat pertumbuhannya. Hubungan ini dinamakan simbiosis parasitisme. Organisme yang hidup menumpang pada makhluk hidup lainnya disebut parasit. Contoh lain dari simbiosis parasitisme adalah tali putri dengan tanaman pagar, seperti tanaman teh-tehan. Hujannya sudah berhenti. Kita bisa lanjutkan kembali perjalanan kita. Berangkat! Kalau jerapah dan gajah, apa mereka punya hubungan simbiosis? Mereka hidup dalam lingkungan yang sama, Gajah dengan jerapah berinteraksi satu sama lain dengan netral dan tanpa ada masalah. Tidak ada yang diuntungkan maupun dirugikan. Meskipun keduanya termasuk hewan herbivora atau pemakan tumbuhan, namun mereka tidak berkompetisi dalam perebutan wilayah dan makanan, sebab makanan mereka berbeda.
Hubungan antara gajah dan jerapah merupakan simbiosis netralisme. Contoh lain simbiosis netralisme adalah ikan sungai dan katak. Akhirnya kita sampai di hutan pinus. Elah, pohon pinus tinggi-tingginya. Wah, ini pohon pinus semua ya? Kalau tadi pohonnya beragam. Mengapa seperti itu ya? Pohon pinus mengeluarkan senyawa alelopati. Kandungan senyawa alelopati yang dimiliki pohon pinus tersebut juga menghambat atau menghentikan pertumbuhan tanaman lainnya. Hal ini merugikan tumbuhan lainnya. Sehingga kita sering menjumpai banyak kawasan hutan pinus yang hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada tumbuhan lain karena tidak mampu tumbuh di sekitar pohon pinus. Hubungan antara pohon pinus dengan tumbuhan lainnya disebut simbiosis amensalisme. Contoh lain simbiosis amensalisme adalah gulma dengan tanaman padi. Sudah tahu kan? Terima kasih Kak Dila sudah menemani kami menjelajah. Iya, sama-sama. Sampai jumpa lagi ya. Yeay, selesai penjelajahan kita hari ini. Apa saja informasi yang kita dapat hari ini Nah, bagaimana adik-adik? Seru tidak jelajah hari ini? Seru kan? Oh iya, masih ingatkah apa saja sih yang ditemukan saat menjelajah? Indonesia memiliki berbagai kenampakan alam yang indah. Salah satunya adalah Pegunungan Menoreh yang memiliki puncak Sloroyo. Dari puncak Sloroyo kita dapat melihat Candi Borobudur dari kejauhan. Pegunungan Menoreh menjadi tempat wisata, selain karena udaranya sejuk, juga karena pemandangannya yang indah. Pada penjelajahan kali ini, ada 5 simbiosis yang dijumpai, yaitu 1. Simbiosis mutualisme. 2. Simbiosis komensalisme. 3. Simbiosis parasitisme. 4. Simbiosis netralisme. Dan 5. Simbiosis amensalisme. Nah, yuk sekarang kita bermain teka-teki silang. Siap ya? Nomor 1, 11 kotak menurun. Hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Satunya dirugikan, sedangkan yang lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Selanjutnya, nomor 2, 10 kotak mendatar. Rangkaian gunung-gunung. Kita menuju ke nomor 3. Nomor 3, 7 kotak mendatar. Organisme yang merugikan karena hidup menumpang pada makhluk hidup lain. Lanjut, nomor 4. 7 kotak mendatar. Pegunungan yang terletak di antara Jawa Tengah dan Yogyakarta. Terakhir, nomor 5. 3 kotak menurun. Pantai di Maluku.